balik lagi sama Reza Ardhani. Seperti biasa di sini Reza mau ngasih informasi tentang seputar kesehatan. Kali ini Reza mau bahas tentang sinusitis, so langsung aja check this out. Sinusitis adalah peradangan di lapisan sinus yang umumnya ditandai dengan pilek, hidung tersumbat, dan nyeri di area wajah. Kondisi ini bisa berlangsung dalam hitungan minggu, bulan, atau bahkan tahun. Sinus merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Rongga kecil ini terletak di bagian belakang tulang dahi frontal, bagian dalam struktur tulang pipi, maksilari, kedua sisi batang hidung, etmoidal, dan belakang mata sphenoidalis. Sinus menghasilkan lendir yang berfungsi untuk menyaring dan membersihkan bakteri atau partikel lain dalam udara yang dihirup. Sinus juga berfungsi untuk membantu mengendalikan suhu dan kelembapan udara yang dihirup. Jenis sinusitis. Sinusitis terbagi jadi 4 jenis berdasarkan lama berlangsungnya kondisi tersebut, yaitu yang pertama ada sinusitis akut yang berlangsung selama 2 hingga 4 minggu dan paling sering terjadi. Yang kedua ada sinusitis subakut yang berlangsung selama 4 hingga 12 minggu. Yang ketiga ada sinusitis kronis yang berlangsung lebih dari 12 minggu dan dapat berlanjut hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Yang terakhir ada sinusitis kambuhan yang terjadi hingga 3 kali atau lebih dalam setahun. Penyebab dan gejala sinusitis. Sinusitis disebabkan oleh peradangan pada lapisan sinus. Peradangan tersebut umumnya terjadi akibat infeksi virus atau alergi. Akibatnya sinus memproduksi banyak lendir yang menyebabkan penyumbatan. Kondisi lain yang dapat menyebabkan sinusitis adalah polip hidung, tulang hidung bengkok, dan daya tahan tubuh lemah. Baik sinusitis akut maupun sinusitis kronis dapat menimbulkan gejala serupa, yaitu pilek, hidung tersumbat, nyeri di bagian wajah, dan juga penurunan kemampuan indera penciuman. Pengobatan dan pencegahan sinusitis. Pengobatan sinusitis tergantung pada jenisnya, tetapi umumnya dengan pemberian obat. Jika obat-obatan tidak efektif, dokter akan menjalankan tindakan operasi. Sinusitis bisa dicegah dengan mengurangi resiko terjadinya kondisi ini, yaitu dengan menghindari paparan zat pemicu alergi, memakai masker dengan benar, tidak merokok, dan menghindari kontak dengan orang sakit. Sinusitis terjadi akibat peradangan dan pembengkakan di lapisan sinus dan hidung. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh virus atau alergi yang memicu sinus untuk menghasilkan lendir lebih banyak. Lendir yang terlalu banyak bisa menumpuk dan menyumbat saluran hidung. Kondisi tersebut menyebabkan bakteri atau kuman lain berkembang dengan cepat sehingga menimbulkan infeksi. Sinus akut umumnya disebabkan oleh virus flu. Sedangkan sinusitis kronis dapat disebabkan oleh beberapa kondisi berikut. Yang pertama alergi, polip hidung, dan juga cystic fibrosis, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan lendir mengental, kemudian menumpuk dan menyumbat berbagai saluran di dalam tubuh, terutama saluran pernafasan dan pencernaan. Selanjutnya, infeksi saluran pernafasan dan kondisi medis lain. Faktor resiko sinusitis. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko sinusitis pada orang dewasa, yaitu menderita infeksi jamur, menderita infeksi gigi, mengalami cedera hidung, memiliki tulang hidung yang bengkok, dan mengalami pembesaran kelenjar adenoid, memiliki daya tahan tubuh yang lemah akibat suatu penyakit seperti HIV atau konsumsi obat-obat tertentu, merokok atau sering menghirup asap rokok, mengalami perubahan tekanan udara dan air seperti ketika naik pesawat atau sedang menyelam, terdapat bedah yang terjebak di dalam hidung. Sedangkan pada anak-anak, faktor yang dapat meningkatkan resiko sinusitis antara lain menderita alergi tertentu, memiliki teman atau anak lain di sekitarnya yang sedang terkena penyakit, memiliki kebiasaan menggunakan obat atau minum dari botol susu dengan posisi berbaring, tinggal atau menetap di lingkungan yang berpolusi udara tinggi, serta tinggal di rumah dengan ventilasi buruk. Oke, itu tadi adalah info seputar sinusitis. Kalau teman-teman mau request tentang kesehatan atau penyakit apapun yang mau dibahas, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar. Dan see you di video selanjutnya. Dadah!